Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqamika wa ginaka qabla faqrika wa faragaka qabla suglika wa hayatika qabla mautika. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji milik Allah yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa menghadiri salat Jumat secara berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan sejak bangun tidur dini hari sampai siang ini Allah catat sebagai pemberat timbangan kebaikan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada uswatuna al-Mustafa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Dalam satu hadis pernah diceritakan ada salah seorang sahabat namanya Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini entah kecelakaan entah apa tidak diceritakan, kakinya pincang. Jadi sehingga jalannya sudah tidak normal, nyaris tidak bisa jalan begitu kira-kira. Dan ia memiliki 4 orang anak laki-laki yang sudah cukup dewasa. Biasanya Amr bin Jamuh ini berjuang, berperang, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kali ini karena kakinya pincang, tentu kemungkinannya kalaulah beliau minta izin begitu, alasan karena kakinya pincang, rasanya Rasulullah pun memberikan izin. Karena pincang itu mungkin salah satu uzur, salah satu alasan orang boleh tidak melakukan jihad. Tetapi Amr bin Jamuh ini tetap bersikeras, walaupun anak-anaknya melarang beliau untuk ikut berjihad bersama Rasulullah, berperang bersama Rasulullah. Jadi kata mereka,
Maksudnya anak-anaknya, Innallaha azza wa jalla qad ja'ala laka rukhsah falau qa'adta fanahnu nakfika faqad wada'allahu ankal jihad. Kata anak-anaknya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rukhsah wahai ayah. Maka kamilah cukup yang berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kira-kira kata anak mereka, melarang ayahnya untuk ikut berperang berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan alasannya. Tapi ternyata Amr bin Jamuh ini bersikeras. Dia tetap ingin berjuang berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, "Ya Rasulullah, inna bunayya haula yamna'uni an akhruja ma'aka. Wallahi inni la arju an astashhada fa'ata'a bi'irjati hadhihi fil jannah." Dia bilang, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak-anakku melarangku untuk keluar bersamamu berjihad berperang. Padahal demi Allah aku berharap dengan kakiku yang pincang ini aku syahid dan menginjak surga dengan kakiku yang pincang." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkan beliau sebenarnya untuk tidak ikut berperang karena dengan alasan pincang tadi. Tetapi karena ia bersikeras, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkan. Kata beliau, "Wa ma 'alaikum an tad'uhu la'allallahu azza wa jalla yarzuqu asy-syahadah." Kata beliau, "Wahai putra-putra Amr bin Jamuh, karena ayahmu, karena orang tuamu memaksa untuk ikut juga berperang, sekalipun sebenarnya dia dibolehkan untuk tidak ikut berjihad pincang tadi, maka akhirnya kata beliau, doakan saja. Ya, doakan oleh kalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki berupa syahadah, berupa mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk ayahmu." Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqutila yauma Uhud syahid. Kemudian ia pun keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika perang Uhud ia menemukan syahidnya. Jadi Amr bin Jamuh, karena ia berharap, ia menginginkan dengan kakinya yang pincang itu ia syahid dan ia masuk ke surga dengan kakinya yang pincang itu, akhirnya Rasulullah pun mengizinkan, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Amr ini meninggal di medan perang. Inilah para sahabat yang di dalam Al-Quran memang dikatakan, "Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Bersegeralah kalian. Infiru. Pergilah kalian, bergegaslah kalian. Khifafan wa thiqalan, baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah kalian di jalan Allah baik dengan hartamu maupun dengan dirimu atau jiwa. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian memahaminya. Para sahabat ketika memahami ayat itu, seperti diantaranya adalah Abu Ayyub Al-Ansari yang terkenal, yaitu orang Madinah yang cukup kaya. Dia punya kebun yang letaknya di depan Masjid Nabawi kalau sekarang. Yang kebun itu Rasulullah pun sering untuk duduk, ya, meminum air yang segar dari kebun tersebut karena ada sumurnya, ada mata airnya. Kemudian Rasulullah pun memakan kurma yang diambil oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika turun ayat itu, yaitu infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Bersegeralah kalian, yaitu pergi berjihad baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Begitu pula ketika anak-anaknya sudah melarang beliau untuk pergi berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tuanya, tapi beliau tetap bersikeras pada anaknya dengan membaca ayat ini.
pergilah kalian yaitu berjihad baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Ringan itu beliau maknai masih muda, banyak uang, banyak fasilitas dan lain sebagainya. Kemudian berat itu bisa jadi maknanya tua, sudah renta, kemungkinan juga kurang memiliki logistik untuk dibawa berperang, untuk sebagai bekal berperang. Begitulah para sahabat memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi mereka ini sangat responsif terhadap ayat-ayat Al-Quran. Termasuk juga masih Abu Ayyub Al-Ansori ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian wahai kaum mukminin tidaklah dikatakan sebagai orang-orang yang meraih albir, itu kebaikan, kecuali atau hingga kalian menginfakkan, mensodakokan di antara harta yang kalian cintai. Begitu pula Abu Ayyub Al-Ansori ketika turun ayat itu, beliau serahkan sertifikat tanah yang tadi Rasulullah sering duduk-duduk di kebun kurma itu. Beliau bawalah sertifikat itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau serahkan, "Ya Rasulullah, karena baru saja ayat itu turun perihal tentang derajat kebaikan itu akan tercapai hingga berinfak dan bersedekah, sesuatu yang paling dicintai. Harta yang paling aku cintai," kata beliau, "itu kebun yang ada di depan Masjid Nabawi, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah ketika dipersilahkan untuk mengelola, begitu kira-kira kalau bahasa sekarang, memanfaatkan secara maksimal kebun kurma yang ada di depan Masjid Nabawi itu, tetapi beliau bertanya, "Wahai Abu Ayyub, apakah engkau masih punya keluarga yang susah? Masih punya keluarga yang miskin, yang butuh bantuan?" Kata Abu Ayyub, "Saya masih punya ya Rasulullah." "Sudah, kalau begitu serahkan saja, bagi-bagi saja kebun itu kepada mereka." Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan begitulah para sahabat, yaitu merespon ayat-ayat. Di dalam Al-Quran banyak perintah. Begitu pula di dalam hadis, yaitu banyak perintah kepada kita untuk bersegera. Tidak boleh bersantai-santai, tidak boleh taswif. Taswif itu artinya minta nanti dulu, ya, yaitu mintanya belakangan dan lain sebagainya. Kalau para sahabat itu justru mereka bagaimana berdulu-dulu, jadi lebih dahulu. Karena memang Qur'annya semacam itu memerintahkannya. Pembawanya kita dapatkan ayat tadi, yaitu sabiqu ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk memperoleh ampunan Tuhanmu dan juga kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah. Nah, maka dalam tema kajian itu ada yang disebut dengan uluwul himmah. Ulu itu artinya tinggi, himmah itu kemauan. Jadi semangat, kemauan yang tinggi. Ya, di dalam kajian Islam itu ada tema namanya uluwul himmah. Jadi himmah itu artinya kemauan, cita-cita, harapan yang tinggi, ulu, tinggi. Dan begitulah para sahabat. Umpamanya di antaranya adalah seperti tadi, ya, sahabat Amr bin Jamuh. Kemudian juga yaitu sahabat lain, umpamanya sahabat Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab pernah bercerita, kata beliau, "Kuntu abitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, atihi biwadhihi wa hajatihi. Faqala silni, faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. As'aluka murafaqataka fil jannah." Faqala al ghairu dzalik, faqultu huwa dzaka. Faqala a'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Rabi'ah bercerita, kata beliau, saya pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku membawakan kebutuhan Rasulullah dan air wudu beliau. Ya tentu karena di zaman Rasul tidak seperti hari ini di mana air begitu banyak. Tapi di zaman Rasulullah di mana air begitu sulit, ya, maka jadi kadang-kala untuk wudu Rasulullah sudah disiapkan oleh para sahabat. Ya, seperti diceritakan oleh sahabat Rabi'ah bin Ka'ab. Dia bilang, aku pernah bermalam bersama Rasulullah, yaitu
Waktu itu aku menyiapkan kebutuhan-kebutuhan Rasulullah dan juga air wudhu beliau. Setelah selesai Rasulullah bertanya, "Salni, mintalah engkau wahai Rabi'ah kepadaku apa saja." Kalau kita mungkin minta untuk meminta sesuatu kepada Rasul mungkin minta kekayaan. Ya walaupun itu tidak haram, itu boleh. Tapi sahabat Rabi'ah ini dia katakan as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta wahai Rasul yaitu menjadi sahabatmu, menjadi kawanmu, menjadi temanmu di surga atau menemanimu di surga wahai Rasulullah. Au ghairu dzalik, apakah ada lagi selain daripada itu? Jadi kalau beliau minta yang lain selain daripada menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi penghuni surga, maka Rasul pun akan mengabulkan permintaan itu. Tapi apa kata beliau? Huwa dzaka. Hanya itu wahai Rasulullah permintaan saya, satu saja. Lalu kata Rasulullah, "A'inni 'ala nafsika bi kasrati sujud." Bantulah aku untuk dirimu sendiri, wahai Rabi'ah, itu dengan memperbanyak sujud. Artinya permintaannya dikabulkan oleh Rasulullah SAW menjadi kawan beliau, insya Allah di surga. Artinya pasti kalau menjadi sahabat, menjadi kawan surga, ya tentu dia menjadi penghuni surga. Begitulah semangat sahabat itu untuk memperoleh surga, ya seperti sahabat Rabi'ah bin Ka'ab. Padahal beliau bukan termasuk orang yang banyak materi seperti tadi sahabat Abu Ayyub Al-Ansori yang menyerahkan ya sebidang tanahnya di depan Masjid Nabawi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada akhirnya walaupun Rasulullah tidak beliau kelolanya tidak untuk Islam tapi Rasul menyerahkan serahkan saja kepada keluargamu yang memang masih sangat membutuhkan. Nah kemudian juga kisah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ya, kisah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini perihal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita, yaitu tentang bahwa para nabi itu nanti di surga ada nabi yang punya pengikut dan ada nabi yang tidak punya pengikut, dan pengikutnya pun bermacam-macam. Artinya banyak sedikitnya bermacam-macam. Ada nabi yang diikuti oleh umatnya 10 orang, karena nanti masing-masing nabi itu diikuti oleh umatnya. Ya, ada nabi yang diikuti 10 orang, ada nabi yang diikuti kurang daripada itu, dan ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Masuk ada nabi yang pengikutnya cukup banyak. Kata Rasulullah, apakah itu umatku? Kata Rasul. Lalu kata Allah, bukan. Itu adalah Nabi Musa bersama umatnya. Jadi cukup banyak. Saat ini umatnya cukup banyak yang masuk ke surga. Kemudian baru berikutnya diperlihatkan lagi umat yang lebih banyak daripada yang tadi. Lalu kata Allah, itulah umatmu wahai Rasulullah. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk ke surganya bi ghairi hisab. Ya. Haula'i ummatika wa ma haula'i sab'una alfan yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Kata Allah, itulah umatmu ya wahai Muhammad, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk ke surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab lagi. Faqalu, lalu para sahabat bertanya, amanahnu fawliduna fi syirki walakinna amanna billahi wa rasulih walakin haulaihum abnauna fa balagha Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Kata para sahabat, ya Rasulullah, dulu kami lahir dalam keadaan syirik, tapi setelah itu kami pun memeluk Islam, kami pun beriman pada Allah dan Rasulnya. Apakah itu yang dimaksud adalah kami yang 70.000 orang itu, atau anak-anak kami yang mereka itu adalah tidak pernah berbuat syirik sama sekali? Kata Rasulullah menyebutkan, hum alladzina yatatayyaruna wala yastarquna wala yaktuna wala ala rabbihim yatawakkalun. Kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah tatayyur. Tatayyur itu mengaitkan kesialan itu kepada sesuatu. Jadi dia tidak pernah punya keyakinan itu. Jadi tidak tatayyur. Jadi tatayyur itu orang yang punya keyakinan bahwa turunnya kesialan itu berdasarkan sesuatu. Umpamanya lewat bawa mobil, kemudian ada kucing lewat, lalu dia katakan, waduh, aku akan sial. Atau malam hari mendengar burung bunyi gitu, wok, wok, dan lain sebagainya, dia katakan, waduh, ini ada yang sial dan lain. Itu tidak boleh. Jadi kata Rasulullah, orang yang masuk tadi bersama mereka, umatku itu ada 70.000 yang
tidak akan dihisab itu adalah mereka adalah orang-orang yang tidak tatoyur, tidak mengaitkan kesialan dengan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah wala yastarqud. Mereka orang yang tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah. Ya, walaupun ruqyah dalam hadis yang lain itu dibolehkan. Wallahu alam, ini mungkin maksudnya ruqyah yang ghair syar'i. Jadi menjampe gitu, jampe ya. Kalau bahasa kita jampe. Jadi mulut kumat amit membaca doa kemudian ditiup begitu. Ya, karena ada hadis ya Rasulullah pun melakukan itu. Jadi yang dimaksud dengan tidak minta jampe dan tidak menjampe maksudnya adalah jampe yang ghair syar'i, yang tidak sesuai dengan syariat agama. Ya, tapi kalau umpamanya menjampainya dengan membaca kulhu, membaca Al-Fatihah, membaca 5 ayat surah Al-Baqarah di awal, kemudian ayat kursi, kemudian ditambah 2 ayat yang terakhir, kemudian ma'udzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan surah Al-Ikhlas, rasanya menurut saya itu boleh dan memang ya dalam hadis-hadis cukup banyak dijelaskan bahwa itu adalah jampe yang dibolehkan, ruqyah yang dibolehkan. Tapi yang dimaksud dengan ruqyah di dalam hadis ini yaitu ruqyah yang ghair syar'i, kira-kira begitu. Wala yaktawuna, dan mereka tidak berobat dengan membakar besi. Jadi dulu ada orang berobat itu dengan membakar besi. Jadi tidak melakukan itu. Artinya berobatnya dengan berobat yang lain. Ya. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka hanya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan 80.000 orang itu adalah maksudnya adalah itu. Jadi umat Rasulullah yang masuk ke surga tanpa hisab plus 70.000 orang yang masuk ke surga tanpa hisab. Pertama orang yang tidak tatoyur, yang kedua tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah, maksudnya ghair syar'i. Kemudian yang ketiga tidak berobat dengan membakar dengan menggunakan besi. Kemudian yang keempat mereka hanya bertawakalnya, menyerahkan totalitas dirinya. Ya, kesehatannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itulah orang yang nanti ke surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Ukasha, faqama Ukasha. Jadi ketika Rasulullah bercerita itu, faqama Ukasha ibni Mihsan. Berdirilah Ukasha bin Mihsan, faqala. Dia berkata, doakan aku wahai Rasulullah. Aku termasuk salah satu di antara 80.000 orang itu. Jadi sahabat Ukasha bin Mihsan. Jadi beliau bersegera begitu. Jadi karena sahabat tadi yang saya katakan, pas sahabat itu responsif. Jadi Rasul bercerita ke surga, bagaimana mereka pun untuk menjadi penghuni surga dan lain sebagainya. Faqala na'am, kata Rasul, ya, saya doakan kamu termasuk dari 80.000 orang itu. Faqala akhar faqala ud'uhum li ya Rasul. Lalu ada lagi seorang laki-laki berdiri, tidak disebutkan namanya. Ya Rasulullah, doakan juga aku termasuk di antara 80 orang itu. Ya. Qala sabaqaka biha Ukasha. Sayang, ya. Kamu sudah keduluan sama sahabat Ukasha. Artinya Rasul tidak mau mendoakan lagi. Ya, rupanya mungkin jatahnya ya semacam itulah kira-kira. Nah, saya kembali lagi ingin sampaikan itu bahwa jadi para sahabat itu bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat pun mereka itu responsif dan mereka uluwul himmah. Jadi memiliki semangat kemauan yang tinggi untuk memperolehnya. Ini bisa kita contoh. Ya, saya katakan tadi jadi bukan hanya urusan ya dunia, urusan akhirat pun begitulah para sahabat. Tuhan fillah yang dirahmati Allah, ya, untuk itu saya tadi di awal membaca sebuah hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka bersemangat kita untuk memperoleh kebaikan-kebaikan ini. Kata beliau tadi, jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Ya, karena kalau sudah 5 berikutnya datang kepada kita, maka kemungkinan kita lemah. Semangat pun sudah mulai berkurang dan malah mungkin bisa jadi kita sudah tidak mampu lagi melakukan secara maksimal. Kata beliau, syababaka qabla haramika. Jagalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihhataka qabla saqamika. Dan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ginaka qabla fakrika. Dan kayamu sebelum datang fakirmu, datang susahmu. Wa faragaka qabla syughlika. Dan masa luangmu ketika kamu punya waktu, maka kalian maksimalkan, yaitu untuk mencapai tadi ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala sebelum kesibukan-kesibukan itu datang pada kalian. Dan yang terakhir adalah wahayataka qabla mautika, dan hidup sebelum datang masa matimu.
Karena orang mati itu tidak menginginkan apa-apa kecuali satu. Jadi orang kalau dia dikubur, dia mati di dalam kubur, keinginannya itu hanya satu. Kembalikan aku ke dunia ya Allah. Jadi dia minta kembalikan ke dunia, yaitu ingin berbuat baik. Kalaulah selama ini umpamanya dia kurang maksimal melakukan kebaikan, maka ia ingin dikembalikan ke dunia, maka dia lakukan kebaikan-kebaikan secara maksimal. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wadil asyirka wal musyrikin wa dammir a'daka wa a'da'ad-din waj'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira buladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasaraddin wakhdhul man khadala ibadakal mu'minin. Allahumma aslih ahwalal muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin. Waslih ahwala hadhil ummah. Allahumma aslih ahwala hadhil ummah. Allahumma arzuq ittiba'i kitabika wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya akramal akramin. Allahumma farij hammal mahmumin minal muslimin wa naffis karbal makrumin waqtid dain alal mudinin washfi maradana maradal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mautan rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus